Hai guys, welcome back di YouTube channel Seriusin. Nah, di video kali ini aku mau coba jelasin buah rambutan yang tentunya kalian gak asing lagi. Kira-kira bisa dibisnisin gak sih nih buah? Yang mana sih buah rambutan itu? Nah, mungkin teman-teman pernah lihat buah ini. Kalau di tempat aku ini namanya buah rambutan. Kira-kira buah rambutan ini kalau misalnya kita jual, gimana cara jualnya? Kemudian gimana cara ngitung keuntungan ataupun kerugian ataupun apapun resikonya kalau kita jual buah ini, dan seperti apa sih proses jualnya atau persiapan apa saja yang harus kita siapkan kalau kita mau jualan buah rambutan. Itu akan aku bedah di video aku kali ini. Tapi sebelum aku menjelaskan lebih jauh, ada baiknya bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya guys. Nggak usah lama-lama lagi. Jadi mungkin teman-teman nggak asing lagi dengan buah ini ya. Buah ini banyak banget jenisnya. Ada yang manis melotok, ada yang asem, ada yang basah, ya kan. Nah, mungkin teman-teman yang cinta banget dengan yang namanya buah rambutan itu paling suka dengan tipe rambutan yang manis dan melotok kering. Jadi dia itu tidak perlu lagi, kalau kita gigit itu tidak perlu lagi harus agak riuh dengan biji rambutannya, ya kan. Tapi teman-teman kalau misalnya kita mau ikutan tren yang saat ini, yaitu bisnis musiman. Nah, kalau kita ngomongin masalah bisnis musiman, tentunya tidak jauh dari buah-buahan, ya kan. Nah, sekarang ini lagi musim banget dengan yang namanya buah duren, buah rambutan, ntar lagi ada cempedak, ntar lagi ada duku. Nah, kalau misalnya rambutan yang mau kita jual, gimana sih kelebihan dan kelemahannya? Nah, di sini aku udah jelasin atau sudah aku tulis ada yang namanya kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya itu apa? Kelemahannya itu kita tidak bisa jual buah ini setiap hari. Kenapa? Karena ada musim-musimnya. Nah, rambutan untuk saat ini lagi musim nih. Jadi kalau misalnya buah-buahan pas lagi musim yang nggak jauh dari buah duren, kemudian duren rambutan, manggis, habis itu duku. Biasanya dia tuh akan berurut seperti itu atau terbolak-balik. Intinya dia tuh akan musiman. Jadi tidak sepanjang tahun ataupun setiap hari kita bisa ngedapetin produk ini, ya kan. Kemudian kalau misalnya kita jual buah rambutan, itu ada masa buah guys. Jadi dari saat buah itu diturunkan dari pohonnya dalam keadaan setengah matang, kemudian dia akan berubah menjadi matang dengan tidak sempurna karena dia dipaksa untuk matang. Karena kan biasanya kalau kita mau jual apapun kondisi buah itu kita akan panen. Nah, pada saat panen, pada saat dia memang masak sempurna, dia akan mengarah ke busuk. Kalau misalnya dia setengah matang, dia akan masak kemudian arah membusuk, sehingga kita tidak bisa memprediksi seberapa lama kira-kira rambutan ini akan bertahan. Kenapa? Karena selain karena proses yang panen langsung di hari yang sama ataupun dengan kondisi yang berbeda-beda, jadi buah itu kan dalam satu pohon itu kan tidak langsung matang serentak, ya kan guys. Jadi ada yang belum masak, ada yang sudah masak, ya kan. Nah, jadi kita juga tidak bisa memprediksi itu. Kemudian penyimpanannya kita, kalau misalnya kita simpan di dalam kantong, biasanya kalau kantong yang kedap udara dan pada saat kita display itu langsung kena sinar matahari, nah itu akan cepet banget untuk ke arah pembusukan. Jadi kalau misalnya dia busuk, itu yang akan membuat konsumen kita tidak tertarik untuk membeli buah ini. Nah, itu kelemahannya. Kemudian masalah harga, kita tidak bisa menjual harga buah rambutan itu dengan sangat tinggi. Kenapa? Karena rambutan ini punya masa buah yang sangat pendek gitu loh. Jadi dari dirubuhkan atau dipanen dari pohonnya, ya paling banter buah ini segar paling 2-3 hari gitu guys, kalau dia langsung disimpan di suhu ruang. Tapi kalau misalnya dia di
tempat yang dingin pun paling seminggu 2 minggu gitu loh, jadi tidak bisa berbulan-bulan. Paling banter ya ini buah 2 atau 3 minggu kalau misalnya di tempat yang kayak kulkas gitu ya, jadi yang dingin. Tapi intinya nggak lama gitu loh. Dan kalaupun dia bisa simpan lama, itu biasanya diolah lagi menjadi produk yang lain, entah itu mau jadi keripik, entah itu mau jadi buah kaleng, ya kan. Itu supaya apa, supaya menutupi masa buah ini tadi. Kemudian kelebihan kalau kita jual buah ini, nah banyak peminat buah rambutan ini guys, banyak orang-orang yang menyukainya. Jadi kelebihannya itu adalah buah ini musiman, dan pada saat musim peminat buah ini akan mencarinya. Jadi berapapun harganya biasanya mereka akan beli gitu loh. Kemudian pada saat ternyata buahnya mengalami mungkin agak mengarah rugi dalam artian tidak laku, kita bisa mengolah buah rambutan ini menjadi makanan cepat saji, atau bisa menjadi olahan lain atau campuran minuman, atau bisa dijadikan keripik ya guys. Itu adalah kelemahan dan kelebihan buah rambutan versi aku. Nah kemudian kalau misalnya kita mau jual buah rambutan ini, gimana sih caranya? Jadi bagaimana cara kita mendapatkan produk yang akan kita jual? Yang pertama teman-teman, kalau teman-teman punya pohon rambutan ini sendiri, jadi teman-teman panen sendiri, kemudian teman-teman jual sendiri, dan teman-teman menawarkan buah rambutan ini sendiri, itu namanya produk milik sendiri. Berarti kan kita tidak perlu modal nih, kita cuma melihat bahwasanya sudah musimnya dan sudah waktunya dipanen, kita bisa jual. Itu modalnya kecil, karena apa, karena kita punya sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman gak punya pohon rambutan tapi pengen jual rambutan, biasanya orang itu membeli bukan hanya dalam satu pohon guys. Jadi biasanya orang itu kan akan pergi ke kebunnya dan memborong sekebun-kebunnya. Jadi biasanya orang itu akan melihat, oh ini kebun rambutan, ada berapa pohon di sana, misalnya ada 100 pohon. Nah dia langsung bayar gitu, senego-negonya dengan yang punya lahan atau yang punya kebun gitu. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman gak sanggup untuk beli sekebun-kebunnya, nanti biasanya orang yang sudah beli borongan sekebun-kebunnya itu dia akan ngecer lagi 1 karung 2 karung. Nah teman-teman bisa ambil dari orang itu dan jual lagi ke orang lain. Nah itu ya cara untuk mendapati gimana caranya kita mau jual buah rambutan. Oke, kemudian kita mau jualan nih, kalau misalnya kita sudah punya produk, kita mau jual. Nah tentunya pada saat kita mau jual, kita akan menentukan harga jualnya dulu. Nah ingat, pada saat kita menjualkan menjual, kita harus tahu dulu berapa modal dan berapa pengorbanan yang kita lakukan sehingga dapat harga jual gitu ya. Kemudian kita juga harus menghitung akumulasi penyusutan buah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya buah rambutan itu tidak bisa disimpan dengan waktu yang lama. Kenapa? Karena dia akan berproses terus, masak-masak hingga busuk, sehingga konsumen tidak berminat untuk membelinya. Kalau misalnya konsumen tidak berminat membeli dan buah terlanjur kadaluarsa, maka tidak bisa dikategorikan sebagai apapun, otomatis itu masuk ke ranah rugi, ya kan. Nah ini adalah cara untuk menghitung harga jual. Jadi kita itu harus menghitung modalnya dulu. Modal itu apa? Modal adalah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan buah ini tadi. Jadi buah rambutan ini tadi, kalau misalnya teman-teman beli dari kebun, kira-kira berapa sih modal yang teman-teman habiskan? Nah biasanya kalau untuk membeli haja dari kebun, ada juga nih pengeluaran. Jadi kayak misalnya transport itu dalam artian ada mobil untuk mengangkut buah rambutan ini ke tempat yang mau dituju, yaitu tempat untuk jualan. Kemudian biasanya kan nggak mungkin juga buah itu dipanen dalam sendirian gitu kan, pasti kita butuh orang lain. Nah orang lain itu butuh dibayar. Kemudian tempat penyimpanannya juga, nah itu termasuk dari modal. Nah kemudian sudah hitungan pasti pada saat buah sudah dipanen, maka itu sudah akan masuk ke akumulasi penyusutan atau masa jual. Jadi harus cepat terjual. Jadi, jangan sampai kalau misalnya dia lama terjual, maka akan resikonya kena yang namanya akumulasi penyusutan.
kemudian akomodasi proses jual. Jadi selain dari modal awal, pengorbanan yang kita lakukan, kita juga harus menghitung kira-kira tempat jualan rambutannya ini. Kalau misalnya gratis berarti tidak ada tambahan, tapi kalau misalnya kita sewa tempat, ada pegawai, atau kita ngelapak di jalan, berarti kalau ngelapak di jalan itu setidaknya kita punya bensin. Nah itu juga harus dihitung kira-kira berapa hari kita jualan, estimasinya saja misalnya 3 minggu. Jadi dari menghitung inilah kita baru bisa menghitung berapa sih harga jualnya gitu ya. Jadi aku contohin di sini modal dalam artian di sini aku tidak mempunyai pohon sendiri, jadi misalnya belinya itu di kebun ya. Nah, itu ada typo, mohon maaf. Jadi modal awalnya misalnya aku beli pohon sekebun-kebunnya itu 500.000 misalnya. Nah dari 500.000 itu ternyata pada saat dipanen buah yang diperoleh itu adalah 100 kilo ya. 100 kilo, maka kalau misalnya kita hitung hanya modalnya saja dengan perolehan, maka 500.000 dibagi 100 berarti kita dapat angkanya 5.000 per kilo ya kan. Jadi kalau misalnya kita hitung hitung kotor berarti 5.000 per kilo. Belum lagi ditambah dengan biaya angkutannya, kemudian orang yang bantu panennya. Nah itu berapa tergantung dari teman-teman sendiri itu berapa. Nah jangan lupa juga dengan akumulasi penyusutannya guys, karena dari awal kita panen sampai ke berapa hari ke depan itu otomatis setiap harinya buah rambutan ini akan mengalami akumulasi penyusutan, dimana buah ini akan berproses masak, kemudian busuk ya. Nah, masa jualnya ini sangat cepat guys, jadi tidak bisa langsung. Jadi biasanya buah rambutan itu hari pertama itu segar banget, hari kedua agak layu, hari ketiga itu lumayan lah, kemudian sampai ke 1 minggu itu sudah mulai mau hitam-hitam, kulitnya hitam-hitam. Nah kalau misalnya sudah hitam-hitam itu biasanya konsumen sudah tidak mau beli. Nah kalau misalnya sudah tidak mau beli, maka mau tidak mau kita tidak bisa jual dengan harga yang seperti awal lagi. Jadi maka dari itu kalau kita jualan buah rambutan, harga jual yang awal itu harus besar. Kenapa? Karena misalnya modalnya tadi 5.000, kita jualnya 15.000. Kenapa? Karena untuk menutupi akumulasi penyusutan. Jadi kalau misalnya ada produk atau rambutan yang tidak terjual, kita tuh tidak rugi-rugi banget gitu loh. Masih ada penyelamatnya dengan mendapatkan harga jual yang tinggi di awal gitu ya. Itu sih triksnya. Nah jadi misalnya kita jualnya 10.000. Nah 10.000 itu kita juga harus hitung guys. Jadi kemasannya, jadi kan nggak mungkin kalau orang belanja itu beli 1 kilo kita buletin aja 1 kilo rambutannya bawa sendiri, nggak mungkin. Kita pasti ada modal kantong ya kan, kantong asoy kalau di sini namanya. Kalau misalnya tempat teman-teman mungkin tuh kantong kresek atau apalah ya. Kemudian mungkin waktu, jadi kita tuh ada waktu space untuk nunggu pelanggan atau calon pembeli. Biasanya kita tuh mulai jualannya dari jam berapa sampai jam ke berapa. Nah itu biasanya entah itu kalau misalnya ada pegawai berarti kan kita harus ada yang namanya biaya pegawai, kemudian ada ongkos dalam artian tuh transport dari rumah ke tempat jualan. Nah itu harus dihitung akumulasi penjualannya berapa. Nah jadi aku contohkan di sini, pada saat kita sudah tahu kita punya 100 kilo, ada yang namanya targeting penjualan. Kalau misalnya teman-teman mau balik modal saja, berarti jualnya minimal itu 50 kilo, sehingga kita bisa dapat balik lagi 500 ribunya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau balik modal beserta dengan pengorbanan, setidaknya teman-teman jual 70 kilo, ya kan? Kemudian kalau misalnya mau untung, lakulah 100 kilo itu semuanya. Itu baru untung guys. Jadi ya harus ada target penjualan. Jadi pola pikirnya kalau rugi itu berarti di bawah 50 terjualnya, atau di bawah dari angka 70 itu berarti rugi. Tapi kalau misalnya untung berarti habis semuanya. Nah itu adalah cara untuk targeting penjualan. Oke. Nah demikianlah penjelasan aku untuk jualan rambutan, baik itu dari harga, bagaimana menentukan harga, bagaimana proses penjualan, dan apa targeting kalau kita jualan buah rambutan. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa
Bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.